Di zaman kerajaan Majapahit, manusia biasa hidup berdampingan dengan raksasa. Fakta atau mitos doang nih. Ini adalah cuplikan kisah dari Darmo Gandul berikut ini. Sebenarnya, dalam kisah-kisah agama dan mitologi-mitologi sejarah zaman dulu, kita sering mendengar cerita manusia di zaman dulu bisa hidup berdampingan dengan raksasa. Dalam tradisi Yahudi, ada kisah Daud yang melawan raksasa bernama Goliat. Di Jawa, kita juga memiliki mitologi Aji Saka, yang konon menjadi penguasa tanah Jawa setelah dia berhasil menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar, yang konon adalah seorang raksasa penguasa tanah Jawa. Dalam agama Hindu, juga ada yang namanya raksasa atau buta. Dalam sejarah Majapahit juga ada kisah beberapa putrinya yang menikah dengan raksasa. Contohnya adalah kisah Darmo Gandul ini. Di sini diceritakan terjadi dialog antara para wali songo yang sedang berusaha membujuk Raden Patah supaya mau menyerang Majapahit. Raden Patah awalnya tidak mau karena Prabu Brawijaya, Raja Majapahit saat itu adalah ayahnya sendiri. Tapi Wali Songo membujuk dengan beragam cara, bahkan meyakinkan kalau Raden Patah adalah keturunan yang dibuang ke anak seorang raksasa. Mereka mengatakan bahwa Raden Patah merupakan anak dari selir Raja Majapahit yang didatangkan dari tanah Cina. Tapi kemudian ibu Raden Patah ini diberikan kepada Adipati Palembang Arya Damar yang merupakan keturunan raksasa. Prabu Brawijaya dianggap telah memutuskan hubungan kasih sayang kepada anak dan ini dianggap telah menelantarkan. Atas dasar ini, Wali Songo meminta Raden Patah untuk mau menyerang dengan cara manipulatif. Secara lahir jangan terlihat memusuhi, tapi secara batin hisaplah darahnya sampai kering dan kunyahlah tulangnya. Begitu kata para wali. Kita sering beranggapan yang namanya raksasa pasti sosoknya tinggi besar, tapi dalam filsafat Hindu, raksasa bisa saja adalah manusia biasa seperti kita dengan ukuran yang sama. Tapi mereka dikatakan raksasa kalau mereka terlalu banyak didominasi oleh sifat-sifat buta yang bodoh, keras, penuh hawa nafsu, dan egonya sangat tinggi. Ini adalah sifat-sifat buta atau raksasa yang memang ada dalam diri setiap manusia. Dalam tradisi filsafat Siwa Buddha, sifat-sifat buta atau raksasa ini diakui, dan justru malah ditransendensikan menjadi sifat-sifat yang lebih agung lagi, atau menjadi sifat dewata. Inilah yang dinamakan transformasi spiritual manusia atau pencerahan. Jadi raksasa yang dimaksud dalam sejarah-sejarah Majapahit belum tentu raksasa sungguhan, tapi bisa jadi itu adalah filosofi dari sifat buruk manusia. Kalau kalian mau tahu sejarah runtuhnya Majapahit dari sudut pandang yang berbeda, kalian bisa baca sendiri kisah Darmo Gandul berikut ini selengkapnya. Kalau mau baca buku ini harus dalam kondisi pikiran yang tenang ya, karena di dalamnya banyak sekali sarkas terhadap agama. Yang mau bukunya, check out di keranjang di sebelah kiri bawah video, dan buruan check out sekarang sebelum bukunya habis atau ditarik dari peredaran.